Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, naradin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam az-zuji wa rahmatihi wa ansarihi wa alihi lahum al-fadhah wa sallallahu alaihi wasallam ar-rahman rahim wa kuntina kana summa ma'alif hadal kitab wa ma'asusa hadal ma'had wa ma'astara hadal wajah lahum al-fadhah wa sallallahu alaihi wasallam ar-rahman rahim wa kuntina kana Bismillahirrahmanirrahim. Wala yungqalu lan ora kena den leh apa sayun swiji-wiji mindalika saking mengkono-mengkono kisah man fukida ila wairihim maring liyane bagiatu dalika sinfi lin khisaril istiqoqi krono karing kese amrih ngekaki fihim ing dalem mustahikin. Ini kelanjutan dari pembagian zakat, bahwa zakat harus diserahkan pada asnaf yang tertentu, 8 asnaf. Kemudian harus diserahkan dengan cara membagi rata antara asnaf satu dengan asnaf yang lain. Jadi kalau fakir 10%, miskin 10%, gharim 10%, dan seterusnya. Kemudian kaidah pokok yang lain, zakat harus diberikan pada daerah di mana zakat tersebut wajib dikeluarkan. Jadi sesuai dengan tempat harta atau orang yang memiliki harta bermukim. Maka ada beberapa ketentuan, yang mana pertama juga tidak boleh diberikan pada satu asnaf saja, atau diberikan pada 2-3 asnaf saja apabila asnaf-asnaf yang lain masih ada. Kemudian juga seandainya semuanya asnaf itu ada, juga tidak diberikan pada sebagian asnaf yang ada, sementara asnaf yang lain walaupun ada tidak diberikan. Ini pengertian la yungqalu. Jadi hak miskin harus diserahkan pada orang miskin yang berapa persen tadi. Haknya sabilillah juga harus diserahkan pada sabilillah. Yang kemarin juga sudah disebutkan bahwa dalam ayat kalimat yang diistilahkan dengan fuqara, maka setiap asnaf harus dibagi lebih dari 2 untuk menunjukkan makna jamak. Miskin 3 orang, fakir 3 orang, dan seterusnya. Walaupun dalam pembagian jumlah zakat itu tidak disamakan. Misalnya tadi miskin 3 orang, yang satu diberi 5%, satu diberi 10%, yang lain diberi kelebihan dari 5% dan 10%, 80% untuk satu orang misalnya, ini masih diperbolehkan. Sedangkan pengertian yang saat ini adalah
apabila zakat itu hak milik miskin, karena memang sudah dibagi untuk asnaf-asnaf yang lain, maka hak miskin tidak bisa dipindahkan pada selain miskin. Alasannya lin hisoril istihqoqi, karena sudah tertentunya orang-orang yang berhak dalam asnaf. Wa mahaluhu utawi panggonane layung kolu iku idang nakoso, iku idha nakoso arikalane sudo opo nasibuhum bagiane asnaf an kafayatihim saking kecukupane asnaf. Jadi tidak boleh dipindah selama asnaf itu masih membutuhkan zakat dan juga masih berhak menerima zakat. Misalnya 3 orang miskin, seandainya haknya orang miskin dikasihkan pada orang 3 tadi tidak menjadikan orang miskin itu orang yang hina, kaya, maka dia masih tetap berhak menerima zakat bagi haknya orang miskin. Dengan demikian tidak diperbolehkan sebagian haknya orang miskin tersebut dipindah pada orang yang bukan miskin, karena apabila dipindah haknya orang miskin menjadi berkurang, idana koso, sehingga statusnya tetap menjadi orang yang miskin. Wa ila lanu ora nakoso, jadi tidak berkurang, berarti dengan diberikannya haknya orang miskin sudah menjadi orang yang kaya, tidak bisa menerima hak zakat karena sudah menjadi kaya, maka kelebihan tadi boleh diberikan. Wa illa lam ora nakoso nukila mengko kena den lih apa sek ila dalika sinfi maring mengkono-mengkono pantan, ila dalika sinfi maring mengkono-mengkono pantan. Artinya untuk asnaf yang lain bisa diberikan haknya orang miskin karena orang miskinnya sudah menjadi kaya, sementara bagian zakat untuk orang miskin itu sudah tidak bisa diberikan pada orang miskin lagi. Amaulau utimat, anapun lamun den sepeaken opal asnafu pantan, kulluhum ya sekabehane asnaf fil baladi ing dalem desa. Ini permasalahan yang lain. Seandainya asnaf dalam suatu desa itu tidak ada, miskin tidak ada, fakir tidak ada, dan seterusnya. Aufadullah utawa turah anhum saking asnaf opo sayun suwiji-wiji, atau punya kelebihan seperti yang telah disebutkan tadi. Untuk orang miskin sudah diberi semua, jumlah zakatnya masih tersisa. Untuk orang yang fakir juga demikian. Misalnya dalam satu desa ada orang fakir 10, semua dikasih menjadi kaya sehingga tidak bisa menerima hak zakat lagi, sementara nilai zakatnya masih banyak, dan seterusnya misalnya. Jadi di sini ada 2 permasalahan. Yang pertama, memang tidak ada orang yang berhak menerima zakat, asnafnya tidak ada. Yang kedua, asnafnya ada, tapi setelah dibagi zakatnya masih lebih karena saking banyaknya zakat. Final kula mongko temen sini sekabehane fil ula ing dalam masalah kang awal ini